Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis Islam. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sadat Nur Asmawan. Kemudian ada 2 rekan saya, Rangga Diwibowo dan Sylvia Nur Fajriati. Materi kelompok 5 ini kami akan mempresentasikan mengenai peranan dan fungsi etika dalam ekonomi dan bisnis Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Sylvia Nur Fajriati. Pada Sylvia kami persilakan. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Fajriati akan menjelaskan materi diskusi kami yang berjudul Peran Etika dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian seseorang akan tercermin melalui etika yang dimiliki. Salah satu faktor penentu seseorang diterima atau tidak di lingkungan sosialnya ditentukan oleh etika yang dimiliki. Begitupun dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan aktivitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan dan berusaha untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh, memiliki daya saing yang tinggi. Bagi para pelaku usaha, harus memanajemen organisasi perusahaan dengan baik, melalui perencanaan yang strategi, sistem dan prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis. Ketidaketisan dalam berbisnis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Moral bisnis yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis akan selalu memiliki hubungan dan kerjasama dengan semua pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Menjaga agar hubungan tetap berjalan dengan baik, pelaku bisnis harus memiliki etika yang baik. Karena etika dalam bisnis merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam merupakan kitab suci yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun yang berkenaan dengan muamalah. Perihal muamalah, Al-Quran menerapkan dasar-dasar teori ekonomi Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem ekonomi Islam. Cikal bakal ini bukan hanya berupa hukum, akan tetapi etika. Dalam pandangan Yusuf Qaradawi 2004 menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem hukum dan etika ekonomi yang memang dibentuk dan dirumuskan langsung oleh Tuhan, sehingga beliau merumuskan ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah atau ekonomi yang dirumuskan oleh Tuhan, yang pada tataran aplikasinya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan contoh apik bagaimana bermuamalah, berniaga, dan bertransaksi dengan landasan etika yang termasuk di dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW secara global dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Baihaqi. Beberapa ayat berkaitan dengan etika dalam bermuamalah terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang." Lanjut tentang peranan etika bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai atau value creation yang tinggi.
di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, dan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan juga konsekuen, serta menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, dan kedisiplinan dalam Menurut Richard de Georg, apabila perusahaan ingin sukses atau berhasil, perusahaan perlu memiliki 3 hal pokok. Yang pertama, memiliki produk yang baik. Kedua, memiliki manajemen yang baik. Dan yang ketiga, memiliki fungsi etika bisnis. Pada dasarnya, terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. Terdapat 3 fungsi khusus, yaitu yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian terangkum dalam satu bentuk bernama etika bisnis Islam. Yang ketiga, etika bisnis Islam juga berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern saat ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam artian bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber Al-Quran dan hadis. Ketika kita sedang berbisnis atau berdagang, esensinya bukan hanya untuk selalu menghabiskan waktu kita seharian untuk berdagang. Akan tetapi, ketika datang waktu sholat, maka hendaklah pembisnis atau pedagang tadi berhenti dari pekerjaannya dan laksanakanlah sholat terlebih dahulu. Hal ini merupakan sarana untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan keberkahan dan keridhaan atas segala yang kita laksanakan. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Selanjutnya kepada Rangga Hadi Wibowo dipersilahkan. Di dalam diskursus ilmu ekonomi konvensional, etika di dalam kegiatan ekonomi tidak memiliki peran penting, bahkan dinafikan dari kajiannya. Pandangan ini didasarkan bahwa ranah etika berbeda dengan ranah ekonomi. Etika lebih cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang hanya membahas tentang baik, buruk, dan dunia akhirat. Sedangkan ekonomi dengan sistemnya membahas materi dan kesejahteraannya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang bahwa etika sangatlah berperan di dalam kegiatan ekonomi. Bahkan etika dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Di dalam ekonomi Islam, etika Qur'ani ataupun akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran memiliki peran penting terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam. Menurut seorang ahli ekonomi yang bernama Jacques Austri, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis mengatakan bahwa jalan menumbuhkan ekonomi tidak terbatas pada 2 mazhab yang telah kita kenal, kapitalisme dan sosialisme saja.
melainkan ada satu mazhab ekonomi ketiga yang lebih kuat, yaitu mazhab ekonomi Islam. Bahkan beliau berpendapat bahwa mazhab ekonomi Islam akan memimpin di dunia di kemudian hari, karena mazhab ini merupakan susunan kehidupan yang sempurna. Demikian pula, Islam telah mempertautkan dengan erat antara muamalah seperti kegiatan ekonomi dengan akhlak seperti jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan saling menyayangi. Dikaitkan pula akhlak dengan sikap hidup secara keseluruhan. Tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak, antara perang dengan akhlak. Dengan demikian, akhlak menjadi daging dan urat kehidupan Islam. Demikianlah presentasi materi mengenai peranan dan fungsi etika bisnis dalam Islam dari kelompok 5. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan terus menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang etika dan bisnis Islam, serta kita dapat mengimplementasikan materi-materi etika yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kegiatan kita dalam berbisnis. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita dapat berjumpa kembali secara tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.